Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samahatal Ustadz Muzammil Imron, Ustadz satu-satunya yang memberikan saya sorban karena bisa menghafal kitab maksud dalam waktu seminggu. Karena waktu itu beliau nantang anak-anak kelas 4B, siapa yang bisa hafal saya kasih hadiah. Lalu saya berdiri untuk menghafalnya. Kalau nggak hafal nggak mau duduk. Makanya saya mohon izin kami mau menyampaikan nanti apa yang diperintahkan ke saya. Yang saya hormati Kepala Sekolah Ustadz Tola Al-Badru, yang saya hormati semua ustadz yang hadir pada pagi hari ini, semuanya muda-muda. Saya kira kalau dilihat wajahnya belum ada yang di atas 40 kecuali yang duduk di depan. Kalau yang duduk di depan itu sudah lebih. Moderator ini kebetulan itu juga teman saya. Beliau M8, saya M9. Oke, baik. Sebenarnya saya tidak ketika disampaikan bahwa saya harus menyampaikan, maka yang terbersit dalam benak saya satu, saya harus menyampaikan dua hal. Yang pertama, saya harus mengumumkan kepada ustadz yang hadir di kesempatan siang hari ini, ya, sudah mau siang, bahwa saya sudah sembuh dari inferiority complex yang saya alami. Inferiority complex apa yang saya alami? Saya harus menyampaikan bahwa menjadi alumni bata-bata ketika di luar itu tidak mudah. Itu. Kenapa tidak mudah? Saya belum bisa membanggakan kepada orang di luar sana, alumni mana? Alumni bata-bata. Belum. Tapi saya sekarang sudah bisa mengatakan alumni mana? Saya alumni bata-bata. Ketika saya oleh warek saya di kampus saya bekerja, Bapak alumni mana? Saya alumni bata-bata Pak, sudah mendatangkan Prabowo kata saya. Saya sudah mendatangkan banyak tokoh nasional datang. Ini saya kata saya. Sejak saat itu inferiority complex saya sebagai alumni itu sudah mulai meningkat. Bahkan ketika ditanya, Bapak alumni mana? Saya langsung mengatakan, alumni pesantren yang paling besar di Madura. Di zaman saya menjadi santri, itu tidak terjadi. Ketika berhadapan dengan alumni Gontor, alumni Al-Amin, alumni Sidogiri, itu kita merasa inferior, merasa ada di bawahnya. Padahal secara quality, bukan bermaksud sombong, sama, bahkan mungkin lebih gitu. Bahkan mungkin lebihnya di mana? Bayangkan saya, karena jalurnya adalah jalur B dulu, itu kelas 5 sudah hafal alfiyah di umur yang belum balighh gitu. Jadi tapi hafal alfiyah 1000 itu juga belum bisa mensejajarkan alumni bata-bata dengan alumni Gontor. Orang alumni Gontor ketika ngomong di depan orang, mereka sangat confident, percaya diri bahwa dari mana? Gontor. Di kepala orang tuh sudah. Jadi yang ingin saya sampaikan itu satu, saya harus mengabarkan kepada ustadz yang ada di sini, yang menjadi motor penggerak bagi perubahan paradigma bagi santri.
bahwa santri bata-bata itu bisa. Itu satu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa saya itu adalah anak yang hilang dari bata-bata. Kenapa? Karena saya dulu itu nakal. Jadi ini datang ke sini mudah-mudahan nakal saya itu taubat saya sudah diakui sebagai taubatan nasuha. Gitu. Yang saya hormati, ustadz-ustadz yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang, jadi begini, ustadz, pendidik, guru itu adalah motor. Meskipun ada adagium bahwa siswa adalah pusat pembelajaran, tapi ustadz itu punya peran yang sangat-sangat signifikan. Apakah ustadznya punya semangat atau tidak? Apakah cara ngajar dia menyenangkan atau tidak? Apakah mengajarnya itu menyentuh hatinya atau tidak? Apakah mengajarnya itu menyentuh pikirannya atau tidak? Atau hanya menyentuh telinganya? Itu menjadi evaluasi bagi kita. Ketika saya disuguhkan ini, metode mengajar yang menyenangkan berbasis teknologi, lalu saya membayangkan teknologi yang di bata-bata itu apa? Gitu. Oh, teknologinya ini. Oh, kalau itu bukan 5.0, belum. Makanya saya turunkan sedikit. Jadi saya turunkan sedikit. Tidak berbicara itu, tapi berbicara bagaimana menjadi guru yang bisa menyenangkan murid. Bisa ini tak? Wa ma adraka ma menyenangkan. Apa itu menyenangkan? Apa kalau kemudian seperti halnya Cak Lontong, mengajar seperti Cak Lontong lalu itu menyenangkan? Tidak. Wa ma adraka ma menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan itu bila peserta didik lebih banyak fokusnya, bukan lebih banyak ngantuknya. Kalau kita bisa mendidik lalu anak didik itu ngantuk, lebih banyak ngantuknya, maka berarti gagal, lose teacher, berarti guru yang gagal. Jadi bukan lucu, ya, menyenangkan itu bukan lucu, tapi dapat memberikan fokus yang lebih banyak kepada peserta didik ketika dia belajar. Allahu yarham ketika mengajar tafsir, beliau kan nggak ada lucu-lucunya, nggak ada siswa itu tertawa, tapi tidak ada pula siswa santri itu yang mengantuk. Paling tidak yang di depan beliau, Allahu yarham Kiai Hamid, ketika mengajar tafsir itu kan nggak ada, semua orang asyik. Itu menyenangkan dengan versinya itu. Jadi menyenangkan itu bukan kemudian anak peserta didik santri ketika belajar itu tertawa, senang gitu. Bukan itu saja, tapi fokus belajarnya itu lebih banyak. Karena fokus orang tuh kan beda-beda. Semakin tinggi, semakin banyak umurnya semakin tinggi. Tapi kalau nanti ketinggian itu semakin menurun daya konsentrasinya, daya fokusnya. Anak TK misalnya dia cuman 5 menit. Begitu 5 menit selesai, dia akan selesai dengan fokusnya.
Makanya ketika kita mengatakan bahwa saya harus bisa menjadi guru yang menyenangkan, maka fokusnya adalah seberapa kita bisa membawa anak-anak yang kita didik itu lebih banyak fokus. Jangan sampai nanti pakai media ini, pakai media itu, tapi i'radun anil maksud. I'radun anil maksud. Al-istiwal bi ghairil maksud. Jadi menyiapkan perangkat, menyiapkan video, tapi videonya tujuan pembelajarnya tidak ditangkap. Lalu pertanyaannya adalah dimulai dari mana? Apakah mengajar yang menyenangkan itu dimulai dari metodenya? Saya dulu, mohon maaf izin Ustadz Muzammil, saya diajar oleh beliau tuh guru yang paling berkesan bagi saya. Dan kawan-kawan saya di Aliyah, beliau kemarin ngisi di sini, Dr. Iksan, dan beberapa kawan seangkatannya, saya akrab dengan mereka. Beliau mengajar tidak ada lucu-lucunya, tapi kami berkesan ketika diajar. Apakah metodenya? Metode ketika mengajar ya sama dengan guru yang lain, duduk, sekali-kali menulis. Apakah medianya? Apakah materinya? Pokoknya kalau materinya itu adalah materi seperti di Uqudul Lujen, itu siapapun gurunya pasti menarik. Karena yang diurus itu adalah perut dan yang di bawahnya. Atau lingkungannya. Lingkungan belajarnya. Pembelajaran yang menyenangkan itu adalah dimulai dari gurunya. Jadi kalau ada murid itu ngantuk, ada pembelajaran tidak menarik, itu bukan materinya, bukan metodenya, bukan medianya. Bukan karena tidak berteknologi, tidak, tapi karena gurunya. Jadi kalau ada murid itu tidak tidak menarik dia mengikuti pelajaran kita, itu bukan pada muridnya, bukan karena dia kekurangan gizi sehingga dia ngantuk, bukan, tapi kitanya sebagai guru yang kurang. Ada guru itu dia belum apa-apa, anak-anak sudah semangat belajar, sudah ditunggu, padahal ngajarnya itu cuman di belakang meja, tidak menulis, tapi kedatangan dia itu diharapkan. Sebagian guru tidak. Pemberitahuan bahwa dia tidak ngajar, itulah yang ditunggu. Wailul lil mudarrisin al-ghaibin. Jadi ada guru yang tidak hadirnya itu diharapkan. Jadi pembelajaran menyenangkan itu bukan metodenya, bukan medianya, bukan materinya, bukan lingkungannya, tapi gurunya. Maka kita harus bisa menjadi guru betulan, bukan guru jadi-jadian. Kalau ada yang bertanya, man ahaku bihusni ta'limi wa ta'dib, maka jawabannya ustaduka. Siapa orang yang paling berhak dengan mengajar yang baik? Maka jawabannya adalah gurumu. Thummaman, lalu siapa lagi? Atau thummama, apa lagi? Ustaduka. Thummama, ustaduka. Kemudian yang ketiga atau yang keempatnya, summa medianya, summa materinya, summa lingkungannya. Jadi gurunya itu, gurunya ada di kitanya, bukan ada di muridnya. Kalau ada murid bodoh, itu bukan muridnya yang bodoh, tapi gurunya yang tidak bisa membuatnya pintar. Betul.
naiknya kelas murid itu adalah kegagalan guru, bukan kegagalan murid. Tapi biasanya guru mengatakan wa ma alaina illa madepa. Wa ma alaina illa madepa. Kami cuma menyampaikan saja, ngerti tidak ngerti itu bukan urusan saya. Sama dengan kawan saya dulu ketika akhlaknya dia tidak bagus. Lalu ditanya sama kawannya, kenapa kamu kok akhlaknya tidak bagus? Enggakah kamu ustadz? Aku kan ngajar nahwu. Enggak ada di situ tentang tata krama. Yang ada di situ adalah wawunya sukun atau tidak, iya-nya sukun atau tidak. Nah, itu guru yang enggak betul. Itulah yang disebut dengan guru jadi-jadian. Jadi sekali lagi, mengajar yang menyenangkan itu bukan pada instrumennya, bukan pada wasilahnya, tapi pada gurunya. Maka kita harus berkaca kepada diri kita, sudahkah kita itu sudah jadi guru betulan? Atau profesi guru itu adalah profesi kepepet. Profesi kepepet itu maksudnya begini. Jadi guru itu karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa saya kerjakan. Itu biasanya guru innalillah. Pokoknya ya sudah, masuk kelas, habis itu keluar. Dia mengajar tidak dengan jiwanya. Dia mengajar tapi ruhnya tidak di situ. Sementara kita ustadz itu lebih tinggi daripada guru. Kalau guru dalam versi Indonesia, kalau ustadz yang diajarkan itu takdib, bukan taklim wala tadris. Ustadz itu takdib, ilmu, perilaku, akhlak, jiwanya juga dididiknya. Itu ustadz. Dan kita semua yang di depan saya ini adalah ustadz, bukan guru. Karena biasanya guru itu adanya di film-film. Maaf guru, bukan maaf ustadz. Jadi kita ini ustadz, bukan guru. Kalau kita sudah tahu bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu adalah gurunya, maka apa yang harus dilakukan guru agar bisa menjadi pendidik yang menyenangkan? Apakah seterata pendidikan? Saya lihat tadi dengar sudah banyak yang S2. Saya belum mendengar tidak tamat S1 tapi ngajar. Saya belum mendengar ada atau tidak. Kalau ternyata ada itu nggak usah dikasih tahu sama saya. Pokoknya saya anggap ini seterata pendidikannya sudah S1. Kenapa? Karena dekat. Apakah lamanya mengajar bisa menjadi guru menyenangkan? Tidak. Semakin lama ada guru yang semakin lama dia semakin membosankan. Kenapa? Tak ada iya pakun dai nak kanak ribulai. Jadi dia sudah tanamkan itu dalam otaknya. Makin nyari yakin media sehingga apa? Makin ibu lena dek remah tuh jalanan ring bungkalatan. Guru yang seperti ini semakin lama semakin membosankan. Kalau ini sampai diketahui oleh kepala sekolah, mungkin SP1 akan berlaku. Anan orang umat Nabi Muhammad seepotoro kaguleben sambian. Umatnya Nabi Muhammad yang diserahkan kepada kita untuk dididik itu. Apa kira-kira jawaban kita kepada Nabi Muhammad? Tat, pada remah nandring tubuh kak ruben sambian. Pada remah nandring temperu ruben sambian. Apakah jabatan strukturalnya? Apakah kalau jadi kepala sekolah kemudian mengajarnya lebih asyik? Tidak, belum tentu.
Apakah kalau jadi waka humas, apa kemudian cara mengajarnya semua anak-anak terengginas belajarnya? Belum tentu. Apakah semakin tua semakin menyenangkan mengajar? Tidak. Apakah pengalaman mengajarnya? Itu menjadi pertanyaan. Karena begini, dak nikah. Bede sajen abid teti guru, sajen sengkah. Saya tak sengkah nikah ting letangkul mudah. Make ojen tuli mangkat. Itu harus hati-hati. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus dilakukan agar guru yang bisa menjadi guru yang menengan? Yang pertama adalah belief. Belief. Apa itu belief? Keyakinan. Kalau kita baca gula nika tak pinter bahasa Inggris. Keng le tulis di gula mak le esangku pinter. Karena saya dulu jurusannya bahasa Arab M2 Kadi, urusan kitab. Bukan jurusan bahasa Inggris. Tapi kalau cuman belief tahu, makanya saya tulis. Riset orang itu kalau kita lihat di Google Scholar. Google Scholar tuh macam apa? Tenggang campur telur, tepung pas ibri gulai dalam, tingikakan pas gulen keluar. Itu bom. Itu Google Scholar. Kalau kita lihat di Google Scholar tentang belief teacher, itu semua bermula dari situ. Jadi kalau kita ingin menjadi guru yang menyenangkan, maka yang harus direkonstruksi itu adalah belief kita. Wa ma adraka ma belief. Apa itu belief? Ustadz yang saya hormati, dari belief lah semua pekerjaan kita sebagai ustadz itu dimulai. Oh, apa itu belief? Kita bisa menimbang-nimbang sebagai ustadz. Belief dalam diri seorang guru adalah keyakinan guru merupakan gagasan penting dalam memahami persepsi, perspektif, kepercayaan diri, proses berpikir guru, merencanakan pembelajaran, metode mengajar, menggunakan media, mengelola kelas, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi maksud saya begini, kalau belief itu kira-kira kalau kita terjemahkan karing metur, kayak kina nak guru sebelum ngajar. Misalnya dak nikah. Kita masukkan ke dalam pikiran kita tentang murid. Yang kita masukkan murid itu adalah semua murid adalah orang yang bodoh. Itu belief kita, kepercayaan kita. Kalau kita mengajarnya seperti ini, pasti itu monoton.
Kenapa kita menganggap murid itu tak ada esen sekali? Tetikun kerok pokok nengkong isen nah. Itu belief. Akan mempengaruhi metode mengajar, akan mempengaruhi anggapan kita kepada murid. Kalau keyakinan kita pokoknya murid kotu hormat ke sengko. Itu yang ditanamkan dalam pikiran sebelum mengajar. Maka ketika dia menemukan murid yang tidak hormat kepadanya, maka itu langsung. Kenapa? Itu dipengaruhi oleh beliefnya. Ketika dia mengajar materi tertentu, kemudian dia masukkan keyakinan, jatang murid pakun ngerteh. Dia masukkan ke dalam dirinya, tang murid pakun ngerteh, maske tak ngangkui perencanaan pembelajaran. Maske sengko tak ngajar, tang murid pakun ngerteh. Arapa pembelajarannya gempang. Cek kun karo situng tambah situng. Cek kun karo tanwin. Pala tanwin dua garisnya, dua yatas dua pakun tahu. Keyakinan ini, keyakinan yang persepsi guru ketika mempersepsi pelajaran yang akan diajarkan itu mudah, sulit, itu akan mempengaruhi ketika dia masuk kelas. Maka memperbaiki belief itu, itulah bermula sukses tidaknya kita mengajar. Kalau kita masukkan belief, pikiran kita bahwa mengajar itu adalah pekerjaan sampingan, maka ketika kita mengajar ya sampingan. Apalagi bos sudah 3 bulan gak cair. Lalu dia katakan, ya kan bedepakon. Itu masukkan ke dalam pikiran kita, maka ngajarnya pasti mempunyai alasan. Cek kita pakan ini pas suralaku melulu. Itu bahaya. Makanya menjadi guru yang menyenangkan dalam pembelajaran itu harus memulai dari beliefnya. Sama ketika kita mengevaluasi anak-anak, ketika kita mengevaluasi peserta didik, lalu kita masukkan di dalam otak kita masukkan, belum buat soal, belum mengoreksi, tapi kita sudah masukkan semua murid saya luluskan. Itu. Bukan tentang murid niser. Jadi alasan niser dia masukkan ke dalam otaknya, niser. Jadi buat soalnya ya soal yang kira-kira arkanul islami titik. Syahadatu an titik. Ya kalau macam itu soalnya, maka memperbaiki belief, memperbaiki niat istilahnya kalau dalam itu jauh lebih penting daripada mengajar. Jadi kita yang mengajar datang ke Bata-Bata, mengajar ke Bata-Bata, niatnya adalah to get a lot of money, perbaiki. Itu pasti tidak baik mengajarnya. Bukan hikmah kepada pesantren, bukan hikmah kepada kemanusiaan. Saya kira sudah saya bahas di sini. Ustadz yang saya hormati, keyakinan guru memiliki efek yang jauh lebih besar daripada pengetahuan guru itu. Kan banyak ustadz kita itu kadang-kadang kita merasa saya mesti sepertinya lebih alim. Tapi guru yang mempunyai keyakinan yang kuat bahwa dia harus membersamai peserta didiknya, saya harus mengajar dengan hati, itu jauh lebih penting daripada pengetahuannya. Tanwin yang 10 misalnya ustadznya tidak hafal gitu.
Saya tanwin 10 itu cuman dengarnya saja tanwin ada 10. Kalau suruh sebutkan saya nggak tahu. Karena sampai sekarang tanwin yang 10 itu belum pernah ada manfaatnya bagi saya. Tapi waktu belajar alfiyah di kelas 6, itu tanwin itu sampai menghabiskan 2-3 kali pertemuan. Manfaatnya sampai sekarang saya nggak tahu di mana kira-kira mau saya masukkan nih. Tahu tanwin, taronum, apa yang seperti itulah. Wa ma ila ghairi dzalika minal amsal. Sampai sekarang nggak tahu. Guru tidak tahu tentang bagian-bagian tanwin, tapi keyakinannya bahwa dia bisa mengajari muridnya dengan baik. Jose Mourinho kan dia tidak pernah memenangkan Liga Champions sebagai seorang pemain. Tapi ketika dia di Real Madrid, ketika dia di Inter Milan, dia bisa membawa klub itu sebagai juara Liga Champions. Artinya pengetahuan guru itu tidak penting-penting amat dibanding keyakinannya. Gitu. Ya apalagi sumber belajarnya sekarang kan, sumber belajar siswa itu kan sudah banyak. Kalau ada gium di pesantren tertentu, dia mengatakan guru itu penting, media itu penting. Apa media itu penting? Materi itu penting. Tapi lebih penting lagi itu adalah guru. Guru itu penting, tapi yang jauh lebih penting itu adalah ruhnya. Jadi kalau muridnya sakit, dia merasa sedih. Kalau muridnya tidak mengerti, maka dia menangis kepada Tuhan. Ya Rob, si Fulan, bin si Fulan, sudah ku kasih tahu 10 kali, dia lupa 15 kali. Banyak lupa nih tim pengengaan. Kita belain lek kelupain dari maksudnya. Idza saluhat ta'dibu kullu wa idza fasada ta'dibu kullu. Kalau keyakinan guru itu baik, maka baik pula mengajarnya. Ketika beliefnya itu, keyakinannya itu buruk, maka buruklah seluruh pengajaran yang dia lakukan. Dunyan wa ukhron. Nah, nih. Dari mana kita membangun keyakinan biar kita ini yakin bahwa saya bisa menjadi guru yang baik, guru yang menyenangkan? Yang pertama adalah teachers experience as learner. Jadi menjadi guru adalah menjadi pembelajar. Jangan karena sudah S1 lalu kemudian tidak pernah mau belajar lagi bagaimana cara mengajar yang baik. Ini hati-hati bagi yang sudah menjadi guru di atas 5 tahun. Biasanya, alah masa cuman ngajar anak MTS saja harus belajar. Biasanya guru senior itu kalau dikasih tahu cara mengajar yang begini. Alah, aku udah lebih dulu. Sama lah kira-kira dengan ayat ini. Saya nggak usah bacakan, nggak usah terjemahkan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Hati-hati, jangan jadi guru seperti ini maksud saya. Jadi paradigma mengajar nggak mau dengan perubahan. Sudah ada proyektor, mak ngangkui proyektor mak pada benreng kota. Ini kira-kira itu. Walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Maksudnya saking kerasnya itu biasanya guru yang sudah lama mengajar. Itu. Tapi kalau saya lihat yang muda-muda, masih sangat muda. Artinya kalau ngetik itu tidak lagi pakai 11 jari. Sudah 10.
Kalau yang pakai 11 itu biasanya lama. Alhamdulillah saya di Bata-Bata pakai 10 jari itu dari kelas 2 sanawiyah sudah pakai 10 jari. Pakai mesin ketik pula. Karena ditugaskan suruh buat mading. Jadi keyakinan guru itu didapat dari pengalaman dia sebagai pembelajar. Tengoklah bagaimana memberikan penilaian, bagaimana yang otentik, bagaimana memilih metode yang bagus. Saya nggak tahu apa saja yang diajarkan, apakah seperti saya dulu. Saya dulu kalau belajar matematika itu, Allahumma filahu, yang ngajarin saya matematika itu Pak Tibio. Saya masih ingat tuh diajar apa? FPP, KPK. Tapi bukan KPK yang sekarang. Beliau mengatakan, pokoknya cong makin sampai nyurek ke tanah, hari Pak Kunde ya. Maksudnya meskipun ditulis sampai papan tulis itu habis, itu hasilnya begini. Tapi ya, saya nggak tahu paradigma santri sekarang itu apakah dengan pelajaran matematika itu masih bagus. Sudah bagus. Apakah pembelajaran bahasa Inggris itu sudah bagus? Zaman saya belajar bahasa Inggris, guru saya sampai mengatakan, apa boleh setong separuh pakun ya cerna. Maksudnya cetak berde dalam, sokon berde luar. Keyakinan guru itu juga didapat dari pengalaman mengajar. Jadi biasanya menghadapi murid seperti ini begini. Bahkan guru tertentu karena dia sudah confidence dengan apa yang diajarkannya, pertanyaan murid sebelum bertanya itu sudah tahu. Pokoknya saya kalau ngajar ini, murid pasti tanya ini. Itu dia mengatakan belief guru dipengaruhi oleh pengalaman belajarnya, oleh pengalaman mengajarnya. Makanya biasanya saya selalu mengatakan guru tugas itu baru bisa mengajar dengan lebih baik setelah 6 bulan. Orang pandai sekalipun dia tugas ke luar, pas masuk kata-kata esoro ngajar kelas aliyah, ya ngeter iya. Makanya dia butuh pengalaman. Belief guru, keyakinan itu didapat dari pengalaman. Teacher's personality. Ini yang harus kita belajar lebih banyak. Kan beda guru nikah. Persepsi anak itu beda antara satu guru dengan guru yang lain. Saya punya dosen. Saya paling suka memperhatikan dosen, bukan memperhatikan apa yang diajarkan dosen. Jadi suatu saat saya karena kalau yang diajarkan dosen itu pada umumnya sudah didapat di Bata-Bata. Jadi saya D2, S1, S2, S3, ilmunya itu sudah saya garap ketika saya masih di Bata-Bata sebelum tamat aliyah. Jadi keluar tuh cuman to get certificate, untuk dapat ijazah saja. Kira-kira begitulah. Saya buat makalah sudah tahu sejak sebelum saya lulus SMA. Sebelum lulus aliyah. Karena saya sudah terbiasa buat opini di majalah yang diterbitkan. Itu sudah terbiasa. Lalu saya perhatikan guru itu dia ngajarnya tidak penguasaan materinya tidak bagus, tapi performan di depan di depan mahasiswa itu luar biasa, apalagi bagi mama-mama, bagi mahasiswi maksud saya. Dia kalau bajunya dilinting, rambutnya itu minyak, entah minyak apa yang kasih, besisir,
Jam tangan. Jam tangannya setiap ngajar selalu berubah. Jadi Selasa ini jam tangan ini, jam depan. Dan saya tertarik dengan pelajarannya itu dengan personalitinya yang seperti itu. Jadi kalau kita tidak mandi jangan ngajar. Itu maksud saya. Kebetulan saya tidak pernah ngajar kalau tidak mandi. Karena saya tidak jadi ustadz di Bata-Bata. Rekor saya tidak mandi di Bata-Bata itu 14 hari. Jadi maksud saya, penampilan kita, personality kita itu mempengaruhi, ya pakai minyak. Bayangkan kalau kita itu makan jengkol lalu masuk kelas, sehebat apapun metode yang Anda pakai, tapi personality Anda tidak meyakinkan karena bau jengkol, pasti ambiar. Udah. Ya. Iya, yang seperti ini ya mau bagus kok nggak modal. Ya modal. Incan santri lambe, cok sampean minta selamat majer 1000 karo. Terus ya. Jadi maksud saya untuk menyenangkan kita sendirinya sudah menyenangkan, dilihatnya bajunya apa? Ya kalau hari ini pakai baju warna merah, besok masuk kelas itu jangan pakai baju merah lagi. Tahu muridnya, Ustadz macam rata asalin sekali. Apalagi ngajar di santri putri, apalagi ustadznya belum nikah. Yang sudah nikah pun saya rasain benikun karo ustadz pas ngucak santri bini. Cek ngarabin minta memperhatikan kelakian sekali ngarap. Lepas takut tak melolo. Itu maksud saya. Ya. Itu performance. Personality itu ya kalau mengajar seperti apa. Kita sebenarnya bukan tidak punya belief, semua kita punya belief. Cuman apakah belief keyakinan kita itu sudah betul atau tidak? Maka langkah berikutnya adalah menyempurnakan rukun menjadi guru yang menyenangkan. Menjadi guru yang menyenangkan itu adalah jadidu ta'dibakum bikathrotil kiro'ah. Harus banyak membaca. Makelah apal kitab sangang kitab, tapi jangan berhenti di situ. Apalagi hafalnya tidak sampai 9. Saya dengar katanya yang iklan Alfiyah semakin menurun. Saya nggak tahu apakah Alfiyah itu semakin sulit, yang saya hafal dulu semakin sulit, atau orang yang mau menghafal yang semakin kesulitan. Jaddidu ta'limakum bikathrati tatallu'i 'alal bahthi. Wajaddidu tarbiyatakum biqauli ini. Biasanya cara mengajar kita itu adalah mengikuti cara mengajar guru kita. Nah, mun guru nanti ngajar apa kepak atau udah? Biasalah cilik tadi ustaz apa kepak ya? Itu iteremah. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ah li mudarrisi. Jadi sampai apa kepak nih? Jadidu ta'limakum biqauli, ternyata ketinggalan zaman.
Dan tidak hanya ketinggalan zaman, ketinggalan murid. Etinaki murid kata hidung. Dan itu banyak. Ini yang bisa kita lakukan. Tadi beliefnya sudah. Jadi pikiran kita yang harus dulu mantap untuk menjadi seorang guru. Harus jadikan guru adalah satu-satunya dan paling utama sebagai profesi saya. Ekedere king maksudnya. Jadi guru ini kudu ekedere king. Itu baru mantap. Dohiron wa batinan. Tak kun koro dohirnya saja jadi guru tapi batinnya itu bukan. Yang pertama, kalau kita mau menyenangkan ketika mengajar, tidak hanya mentransfer ilmu. Catet dre. Tulis dre. Bukan. Bukan. Biarkan santri yang kita ajar itu menemukan pengetahuan barunya. Coba baca hadis ini. Saya sudah coba tes hadis ini. Bagaimana kemudian kalau mentransfer haddatsana Utsman bin Haytham, haddatsana Auf, an Abi Raja, an Imran, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittala'tu fil jannati faraitu aktsara ahliha al-fuqara. Wattala'tu finnar faraitu aktsara ahliha nisa. Saya tanya satu-satu itu. Saya tanya satu-satu, bukan pengetahuan saya yang ingin saya transfer, tapi saya ingin bagaimana mereka memahami hadis ini. Yang satu mengatakan berarti di sorga itu yang paling banyak orang miskin. Yang paling banyak di neraka itu perempuan. Dengan memek meremehkan, menghinakan perempuan. Artinya dalam pikirannya begitu ketemu dengan perempuan yang ada dalam pikirannya itu neraka. Ketika dia jadi suami, maka doktrin membaca hadis ini. Tuh lah neraka ongku cek benyan pangreming melolo. Pemahaman hadis yang seperti ini itu gagal, gatot kata orang. Itu gagal total tuh. Bukan itu maksud hadis. Ada mahasiswa yang ketika membaca hadis ini membacanya begini. Berarti mentero masuk aswar ke usaha miskin. Dia memunculkan pengetahuan yang dia gali dari pemahamannya terhadap teks. Bukan pemahaman kita satu-satunya yang dijejalkan ke murid. Ada mahasiswa mengatakan berarti mentero sokia mentero masuk aswar ke jadi orang miskin karena si paling banyak nengi swarga itu orang miskin. Wah, gagal total itu. Dengan mengatakan hadis yang menguatkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Gawat kalau itu kemudian kita masukkan. Kalau kita yang paham lalu kita jejalkan pengertian itu kepada anak murid. Mana mungkin dia kuliah? Mana mungkin dia kuliah? Ittala'an nabi fil jannah. Wa ra'a aktsaru ahliha al-fuqara. Oh, tak usah. Titireng miskin pakun jadi mayoritas penduduk surga. Tegawat tuh. Jadi kita ketika mentransfer ilmu bukan hanya transfer ilmu. Biarkan anak itu mempunyai pengetahuannya sendiri, menemukan pengetahuannya sendiri. Saya nggak tahu kalau diminta Ustadz memahami hadis ini bagaimana.
Dua, membuat siswa itu penasaran. Jadi kalau kita ngajar, jangan semuanya dikasih. Ada yang tidak dikasih dengan tujuan kita mau mengetahui apakah sudah ada isinya selain yang saya berikan. Sepertinya bertentangan dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, bagi kapi. Contoh, mohon maaf. Hadasana saran. Jadi kalau kita mau mengajar, ya kita ada secara sengaja kita membuat penasaran anak didik. Itu baru menyenangkan. Merebut hati murid. Merebut hati murid itu ya jangan diartikan negatif. Ya. Saya masih ingat ketika kelas 4 mau ujian, itu ada tim untuk bangun sholat tahajud dan belajar oleh beliau ini, oleh Ustadz Muzammil. Jadi ada tim yang saling membangunkan. Itu merebut hati murid, itu luar biasa dahsyatnya. Dan saya amalkan ketika jadi guru tugas di Tira Timur kurang lebih 3 tahun. Bisa bangunkan anak-anak itu untuk merebut jiwa mereka. Kalau hatinya sudah didapat, wah, yang lain lebih mudah. Kalau hatinya sudah didapat, itu lebih mudah. Makanya ketika kita mengajar, menggunakan seperti laki-laki yang mau mendapatkan perempuan. Kan 1000 cara tuh. Tak manti lebet jalan A muter. Tak manti kas tukon setengah datang ke ustadz selain. Tat pola detat anu. Pudul. Maksud saya, ketika kita mau mengajar untuk merebut jiwa murid itu, banyak cara yang harus kita lakukan. Menghargai murid, hindari ancaman. Apalagi zaman sekarang. Jangan jadi guru sikit-sikit tepong ke bencong. Itu udah ketinggalan zaman tuh. Itu waktu zaman Fir'aun dan yang sebelumnya. Cara mengajar seperti itu maksud saya. Itu sudah enggak zamannya lagi itu. Mengajar dengan ancaman. Mengajar dengan ancaman itu yang diingat ancamannya. Ya. Pasti ketika dia lulus, bicarakan dengan teman-temannya ketika reuni, dia mengatakan, lamun Ustadz Doroh. Yang paling karena kita Ustadz, yang paling itu adalah doakan. Ya, karena Rasulullah sendiri berdoa agar Umar bisa masuk Islam. Tapi doanya jangan yang ini. Doanya jangan yang ini. Kalau doanya guru kepada murid kepada guru, guru kepada muridnya seperti ini, itu bahaya. Allahumma atik wa alif wa layyin quluba pasi ibitong sandrena. Mun laki santri sedeng esari sedeng gandengah, mun bini esari sedin ratina. Nyaman kentong setong. Kama atof tabaina Yusuf wa Zulaiha. Wa kama alaf tabaina Khadijah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama layantal hadid li Daud alaihi salam. Ajilan pas akepak so ko nakatana. Ajilan. Bukan itu maksudnya, mendoakan itu bukan itu. Saya punya pengalaman, punya murid
mohon maaf bila yang saya sampaikan, tapi ini pengalaman pribadi. Mendoakan murid. Ketika saya tugas ke Pire, yang ada dalam pikiran saya itu mesti murid nakal kepi. Karena si badan yang kita betah si nakal dari kasa. Pas kuliah datang ke kandengah. Jadi dalam pikiran saya itu belief tadi yang dimasukkan saya. Jadi saya tulis namanya yang nakal-nakal tuh. Yang nakal-nakal namanya saya tulis tuh. Setekning ator, sepudung saya tulis tuh. Malam-malam saya mintakan sama Gusti Allah, yang nakal ini lembutkan hatinya, tundukkan hatinya, cintakan hatinya. Yang bodoh-bodoh itu saya mintakan juga. Bukakanlah dia pintu hatinya, pintu pikirannya. Itulah yang disebut dengan guru yang total itu. Jadi dia ngajarnya nggak hanya siang, dia ngajarnya juga malam. Dia doakan Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhumut ta'wil, Allahumma alhimhumul ilma wal fahma wal dzaka'a wal rusyda wad dhabta wal uluma laduniyah. Kalau perlu wal ajwibatas sahihata fi ihtibarihim kulliha. Gitu. Lah kita ngasih soal kan itu agar dijawab. Kita ngasih soal itu agar dijawab. Makanya kita doakan, ilhamkan kepada mereka jawaban-jawaban yang benar. Itu. Karena kita ustadz, maksud saya itu. Beda dengan di luar. Di luar mungkin sebentar aja ngajarnya, selesai jam 12, selesai juga jadi ustadz, jadi guru. Di kita tidak. Kita itu jadi ustadz zahiran wa batinan, lailan wa naharan. Baru kita akan merebut jiwa. Jadi ustadznya yang di sana mintakan sama Gusti Allah, muridnya, yang muridnya mendoakan ustadznya, kan tertahu. Entah ketemu di langit yang keberapa, apakah langit yang pertama, langit yang kedua dan ketiga, itu enggak open. Hindari cara yang sama. Jadi hindari cara yang sama. Perhatikan cara mengajar kita dan tujuan mengajar. Saya telah meriset apa yang diajarkan di pondok kecil. Jadi saya meriset itu, melakukan riset itu, melakukan penelitian apakah yang diajarkan di pondok kecil itu hafalan atau analisis. Saya lihat dari jenis pertanyaan yang diajukan ketika demonstrasi. Dan hampir 100% itu adalah hafalan, bukan analisis. Ada analisis tapi pertanyaannya tidak banyak. Nah, coba kalau kita perhatikan ketika tes tuh, ini apa namanya gitu. Ini apa namanya? Bagaimana dalilnya? Coba i'rab. Coba i'lal. Itu kan mengingat, bukan menganalisis. Maka cara mengajar kita harus berubah dari menghafal ke menganalisis. Makanya saya curiga, saya sudah tanya tadi malam, katanya yang menghafal alfiyah itu semakin sedikit. Saya katakan, kenapa semakin sedikit? Apakah alfiyahnya yang semakin sulit atau orang yang mau menghafal yang mengalami kesulitan? Lalu saya katakan, bukan, tapi paradigma santri dalam belajar itu sudah bergeser dari menghafal ke menganalisis. Makanya mereka memilih tidak masuk MTS khusus, tidak masuk aliyah khusus. Mereka memilih untuk masuk ke santri kecil, meskipun orangnya sudah besar, atau ke kegiatan khusus, misalnya ke M2KD, atau khusus kajian kitab. Mereka masuk sekolahnya reguler. Kenapa? Mereka sudah berubah memahaminya, lebih suka menganalisis daripada menghafal. Apalagi yang dihafal itu alfiyah.
Saya tambahkan, cara mengajar kita juga itu harus yang kira-kira usable. Kalau kita mengajar, jangan karena kita alim alvia lalu semua itu, saya lupa itu kitab syarahnya Ibnu Aqil itu apa? Yang tebel tuh. Oh iya, saya tidak punya kitab itu. Makanya enggak tahu kitabnya. Saya tahu bahwa kitab itu karena saya belajar ke Ustadz Hoiri waktu itu, ada yang bawa kitabnya besar. Yang saya bawa itu kitabnya kecil karena enggak bisa beli. Enggak punya uang. Jadi ada ustadz yang menerangkan detail sekali tentang tanwin itu. Saya sampai kepikiran sampai sekarang. Apalah kira-kira fungsi tanwin itu ketika saya pulang mencangkul di rumah. Mun kula ngarek maksudnya. Napa kirana kunanah kula oning tanwin sampai 10 nikah. Jadi maksudnya kita harus merubah yang kira-kira ilmu yang kita ajarkan itu usable, bisa dipakai. Gitu maksud saya. Ini yang saya maksud tadi. Nah, ini yang terakhir. Yang saya sampaikan tadi, ketika kita berbicara tentang belief, ketika kita berbicara bagaimana bisa menjadi guru yang bisa menyenangkan, urusan menggunakan teknologi itu, kata orang tua saya, gawe ketok. Apa gawe ketok? Lakoh katon. Napa lakoh katon? Ini kejak Madura. Lakoh katon. Lakoh seeketela. Jadi maksudnya, kalau cuman teknologinya itu bisa kita pelajari, bisa kita latih. Tidak sulit. Yang sulit itu menjadi guru yang saya tadi sebutkan. Kalau cuman pakai laptop, pakai infocus, pakai IR, pakai VR, itu tidak sulit. Tidak sulit. 2-3 hari sudah bisa. 2-3 hari sudah bisa menguasai itu. Banyak kok santri bata-bata itu bisa jadi tukang bengkel, bisa jadi tukang servis komputer, bisa desain. Padahal bata tak teman diajarin itu. Itulah maksudnya gaya ketok. Kelakuan seeketela akan kui etente. Nah, jadi kalau urusan menggunakan teknologi, kami kira demikian. Kurang lebih kurang. Saya mohon maaf, saya tidak mengajari ustadz sekalian. Saya hanya mengembalikan ilmu yang sudah saya terima. Saya di bata-bata itu kurang lebih 9 tahun. Laoning manisnya munduk. 9 tahun. Masuk 94, keluar 2003. Masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentu yang paling saya pesankan kepada diri saya, pekerjaan mengajar itu adalah pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat sekaligus. Itu maksud saya. Jadi pekerjaan menjadi guru, menjadi ustadz itu adalah pekerjaan dunia sekaligus pekerjaan akhirat. Pekerjaan dunia karena kalau pulang ngajar dapat bayaran, akhirat karena kita adalah dallah ala khairin. Kita menunjukkan kepada kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita tunjuki itu kita akan mendapatkan pahalanya. Makanya jadi guru itu meskipun tidak kaya, mudah-mudahan kaya semua. Pokoknya kalau kaya itu doanya lebih mantap daripada pintar. Manter pinterah itu aminnya itu nggak keras, tapi manter sogia
Amin. Kami kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.